Shalom, apa kabar saudara-saudara? Saya percaya kita semua di dalam kondisi yang luar biasa karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang kita alami. Saat ini saya percaya juga kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama ibadah online. Saya mengundang kita semua yang ada dimanapun juga di rumah. Mari kita ajak keluarga kita untuk bersama-sama ibadah online di dalam ibadah online Shekinah Ministry. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk boleh tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dan melalui ibadah online di rumah kita mengalami kasih kuasa Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua benar-benar rindu akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, selamat menikmati ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Yesus. Kami akan syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Thank you, Jesus. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu. Yesus, Tuhan, kami naikkan syukur
kepadamu Yesus Tuhan. Glory haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Glory haleluya. Jesus, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini sembah dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, sama-sama kita akan mengangkat Alkitab kita di tangan kanan kita. Dan sama-sama kita perkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabarnya semua saudara? Tentunya semua pasti sehat dan semua dalam kondisi sukacita. Mari sebelum mulai, saya mau ajak saudara sama-sama kita berdoa sebelum kita makan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih buat hari ini. Kami sama-sama berkumpul sebagai anggota tubuh Kristus. Kami mau belajar Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat ini, Tuhan melawat kami semua. Setiap dari kami dilawat Tuhan. Dan kami bisa bertumbuh, berakar, berbuah. Beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid.
dan sampaikan isi hatimu Tuhan lewat hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berkenan di hadapan-Mu, semuanya untuk memuliakan nama-Mu, dan setiap kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, minggu ini kita masuk ke minggu ketiga dalam kampanye syukur, ya. Jadi tema kita bulan ini berjudul syukur, ya, masuk ke minggu ketiga. Nah, saudara, minggu syukur ini saya beri judul 4M, ya, 4M. Nah, mungkin bagi saudara anggota tubuh Kristus Shekinah sudah lama mendengar ya yang namanya 4M. Ya, apa itu 4M? Nah, saudara, setelah tadi kita sebelum mulai firman Tuhan ini, hambanya just now tadi ada Bible prophetic, ya, yang berkata firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan dapat mengubah hidupku, firman Tuhan di dalam Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus, amin. Nah, seperti itu saudara, seperti kita mengerti bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa, kita juga harus mengerti bahwa firman itu akan menghasilkan buah, amin. Nah, tapi bagaimana caranya, saudara-saudara? Nah, ngalahin saudara, hanya satu hal yang kita bisa lakukan, yaitu kita jaga hati kita, ya. Jaga hati kita supaya firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya saudara, stepnya bagaimana Ko Jun? Ya, ngomong gampang, ya, tapi stepnya bagaimana Ko Jun? Nah, jawabannya sesuai dengan tema kita hari ini adalah 4M, ya. Wah, apa itu Ko Jun? 4M itu 4 miliar ya? Saudara, ya, saya bisa bilang itu bisa jadi hasil buahnya, gitu ya. Tapi kembali lagi apa yang kita tabur dan juga kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita, itu buahnya, ya. Jadi tidak tutup kemungkinan, ya saudara. Nah, balik lagi, kuncinya untuk bisa mempersiapkan hati kita dengan baik, ya, adalah melakukan 4M. Dan dilakukannya itu bukan hanya sebatas semau gue. Kapan saya ada waktu saya lakukan. Tidak saudara, ya. Yang terbaik adalah buat Tuhan. Yang terbaik adalah melakukan 4M itu setiap hari. Ya, sekali lagi, melakukan 4M itu setiap hari. Ini yang kami mau ajarkan setiap jemaat, setiap anak-anak rohani, untuk terus melakukan 4M setiap hari secara konsisten. Ya, bukan bolong-bolong gitu ya. Dan juga bukan menjadi rutinitas. Nanti saya akan bahas kenapa bukan rutinitas gitu ya. Oke, saya akan mulai. Saudara, M yang pertama. Ingat, M yang pertama adalah kita mau menerima firman Tuhan, ya. M pertama adalah menerima firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 21. Saya bacakan firman-Nya. Yakobus 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, ingat perumpamaan benih, ya. Dalam firman Tuhan dikatakan ada perubahan benih yang ditabur, ya. Nah, ingat, Tuhan Allah adalah sang penabur benih, ya. Benih itu adalah firman. Jadi Tuhan lagi menabur firman buat kita. Kita mau nggak menerimanya? Step yang pertama adalah menerima firman Tuhan loh, ya. Firman Tuhan ditanam itu lewat apa? Nggak lain secara renungan firman Tuhan setiap hari, ya. Ada bagian Allah, ada bagian kita, ya. Bagian Allah adalah menanam benih firman, dan bagian kita adalah menerimanya. Jadi Allah menabur benihnya, firman-Nya, kita menerimanya. Nah, saudara, bagaimana cara menerimanya? Saudara, ketika kita menerima firman, pastikan kita buka hati dan terima dengan hati yang lemah lembut. Ya, saudara. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang sikap hati kita. Sikap hati yang seperti apa, Ko Jun? Hati yang lemah lembut. Nah, saudara, hati yang lemah lembut itu seperti apa sih? Hati yang lemah lembut itu tidak memberontak, tidak melawan. Hati yang lemah lembut itu punya sikap surrender, menyerah, dan mau dibentuk. Ya, saudara, salah satu lagu favorit saya adalah Bagaikan Bejana. Lagunya seperti ini, saudara. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Ini adalah lagu submission, saudara. Alias kita menyerahkan hak kita, hidup kita, dan mau ikut sepenuhnya dengan arahan Yesus. Nah, saudara, hati yang lemah lembut, itu yang pertama. Hati yang kedua adalah hati yang rela dan terbuka untuk dikoreksi, dinasehati oleh Tuhan. Sikap ini berasal dari hati yang hancur dan remuk.
Sebelum hati kita menjadi lembut, ia terlebih dulu harus mengalami kehancuran. Jika hati kita hancur, otomatis pasti akan menjadi hati yang lembut. Nah, kabar gembiranya saudara, Tuhan paling senang tinggal di hati yang remuk. Ya, Tuhan nggak bisa tinggal kepada hati orang yang udah kemana-mana, susah. Jadi kalau hati yang hancur, remuk itu, Tuhan akan gampang masuk. Orang itu akan buka hati dan terima. Jadi Allah yang adalah firman, senang tinggal dan tertanam di dalam hati orang yang remuk. Ya, saya kasih ilustrasi saudara. Kalau kita mau bercocok tanam, mau taruh benih, lebih gampang ditanam di tanah yang lembut atau tanah yang keras. Tentunya lebih mudah bertumbuh di tanah yang lembut, betul? Nah, satu hal yang perlu diperhatikan saudara, ya, hancur hati bukan bicara soal orang yang cengeng, nangis terus, tapi hatinya tetap keras saudara. Mereka menangis bukan karena hatinya remuk dan berserah, tapi karena mereka disakiti, mereka diperlakukan tidak adil, mereka menangis karena mereka terus menyalahkan orang lain. Jadi motivasinya beda, yes, sikap hatinya beda, saudara. Orang yang hancur hati harusnya adalah orang yang sudah tiba pada titik keputusasaan, atau titik di mana kita bisa bilang, Lord, I surrender everything for you. Ya, artinya sungguh-sungguh saya tidak mampu lagi tanpa pertolongan Tuhan. Nah, orang yang hancur hati adalah orang yang sudah tiba pada akhir dari perjuangan kekuatannya sendiri, yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Orang yang hancur hati adalah orang yang siap berjalan bersama Tuhan. Jadi setiap kali, saudara, bersaat teduh, kita harus mengawalinya dengan jeritan yang mengatakan, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah tidak mampu lagi hidup tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Tuhan akan senang tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Tuhan saya itu sangat memerlukan firman-Mu. Bilang seperti itu. Berbicaralah Tuhan kepada saya. Bilang seperti itu. Tanamlah firman Tuhan sekarang juga dalam saya. Dan saya siap menerimanya. Saudara lakukan itu. Dengan step itu, saudara akan siap untuk menerima firman Tuhan. Dan menyerap firman Tuhan itu. Amin. Itu M yang pertama. Menerima firman Tuhan. 4M. 4M yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Nah, apa maksudnya kok Jun merenungkan? Saya nggak ngerti. Merenungkan itu maksudnya gimana? Nah, paling gampang saya mau kasih contoh. Kalau saudara makan steak daging, ya, apakah saudara akan langsung telan atau dikunyah dulu? Saudara kalau makan steak daging langsung telan, apa yang terjadi? Ya keselak saudara. Bisa langsung lewat ya, langsung sama-sama tinggal sama Tuhan. Enggak, bukan begitu saudara. Ya, makan steak daging yang begitu besar harus dikunyah dulu, betul. Nah, kecuali saudara lomba makan, beda. Mungkin akan cepet-cepet ya, karena motivasi beda harus cepet makan. Tapi enggak, kalau makan normal, saudara pasti akan kunyah dulu, betul? Nah, sama juga dengan M yang kedua ini. Ya, saudara setelah menerima, saudara mau merenungkan, alias saudara mau mengunyah dulu, meneliti dulu, dan memahami dulu. Itu namanya merenungkan, saudara. Nah, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 25 dikatakan begini, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, saya mau garis bawahi yang dikatakan Yakobus di sini, bukan hanya mendengar dan lupa, tapi sungguh melakukannya. Ya, jadi apa sih saudara meneliti? Artinya harus lebih dari sekedar membaca saja. Meneliti artinya saudara mempelajari secara sesama. Beberapa terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris ya berkata meneliti itu seperti ini: looks carefully, looks closely, looks seriously. Artinya apa saudara? Ketika saudara meneliti firman, Anda looks carefully, meneliti dengan teliti. Look closely, meneliti dengan dekat. Dan look seriously, meneliti dengan serius. Sampai kita menemukan kedalaman arti dari firman Tuhan itu. Itulah saudara merenungkan firman. Ya, saya kasih contoh lain. Seperti orang yang merenungkan persoalan. Ya, jika ada seorang anak, ayahnya sakit, ya, maka ia akan terus memikirkannya, betul? Apa yang dipikirkan? Dia akan pikirkan sampai detail. Ayahnya sakit. Sakitnya apa? Mau ke dokter mana? Masuk rumah sakit mana? Perasaannya akan bermacam-macam gitu ya. Nah, dia akan terus meneliti dari mana dia akan dapat uang. Dia mau kasih rumah sakit mana? Gimana cara nyembuhin ayahnya? Dan lain-lain, dan lain-lain. Itu salah satu contoh merenungkan. Contoh merenungkan firman Tuhan, prakteknya adalah saya kasih contoh. Contoh nih, saudara lagi baca Filipi 4 ayat 13. Bunyi dari Filipi 4 ayat 13 seperti ini. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara ketika membaca ini, saudara bacanya kata per kata. Ya. Contoh, segala perkara.
Artinya apa? Semuanya loh. Bukan hanya segerintir atau satu hal. Semuanya, segala perkara. Dapat kutanggung. Berarti berbicara tentang otoritas, kuasa. Dapat kutanggung. Di dalam dia, di dalam siapa yang punya otoritas ini? Di dalam Tuhan. Yang memberi kekuatan kepadaku. Wow, yang memberi apa? Yang pasti dia memberikan us strength, memberikan kita kekuatan. Ya, kepada saya. Nah, setelah saudara udah memahami kata per kata, saudara bisa mengubah subjek kata itu sendiri dengan nama saudara. Contoh, saya akan mengubah dengan nama saya. Segala perkara dapat Junaidi tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada Junaidi. Ya, itu akan membuat saudara meremak firman Tuhan. Ketika saudara merenungkan, memahami, meneliti secara lebih dekat, dan lebih serius dalam merenungkan. Itu namanya merenungkan, bukan hanya sekedar membaca. Ya, lalu saya masuk ke dalam M ketiga, saudara. M ketiga berbicara tentang melakukan, do it. Bukan duit ini ya, do it gitu ya. Do it ya. Kalau nggak dilakukan, saudara, itu namanya NATO. NATO, kepanjangannya no action, talk only ya. Artinya ngomong doang gitu ya. Kosong, nggak ada artinya ya. Saya mau bacakan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 1 ayat 25 lagi. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, Yakobus berkata bahwa apabila kita hanya mendengar firman dan tidak melakukan, kita hanya melihat wajah kita di cermin. Ya, kita sadar, ada jerawat, ya, tapi kita cuma kaget sesaat, tapi nggak diapa-apain, saudara. Ya, sampai di situ aja, alias nggak diapa-apain. Nah itu, firman Tuhan tuh kadang-kadang seperti kita lihat di cermin seperti jerawat itu, nggak diapa-apain. Ya, tapi sebenarnya kalau untuk dia itu bisa berbuah, ya, firman itu harus dilakukan. Ya. Kalau tidak dilakukan selamanya, kita tidak akan berakar di dalam firman Tuhan. Jadi langkah yang ketiga artinya kita harus melakukan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, sampai mana kita melakukannya, Ko Jun? Stepnya sampai mana, ya? Nah, melakukan itu maksudnya bukan hanya dilakukan, tapi melakukan secara terus-menerus. Itu step pertama. Terus-menerus. Yang kedua, step kedua melakukannya adalah melakukan itu terus-menerus sampai menjadi kebiasaan. Ya. Lalu yang ketiga adalah melakukan itu sampai kita hidup di dalam Kristus dan bersekutu sama Tuhan. Ya, itulah yang disebut tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Nah, hal apa yang akan terjadi kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan? Kitab Yohanes bilang begini, Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang demikian akan memerdekakan kita. Ya, itu adalah melakukan. Ya, sekali lagi melakukannya harus terus-menerus, ya, sampai menjadi rutin kebiasaan, sampai firman itu tinggal di dalam kita. Firman itu hidup di dalam kita. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir yang saya mau bagikan hari ini adalah membagikan firman Tuhan. Saudara, ketika kita mau jadi berkat buat orang lain, bukan hanya kita mau diberkati, tapi kita juga mau menjadi berkat buat orang lain. Itulah tujuannya kita membagikan firman Tuhan. Ya, bless other people to be blessed. Blessed to be blessed. Ya, bukan diberkati dulu untuk memberkati, tapi memberkati dulu baru kita bisa diberkati Tuhan. Ya, blessed to be blessed. Ya. Yang keempat, membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Yakobus 1 ayat 26. Ya, dikatakan begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, ibadah yang tidak sia-sia, tadi kan ibadah sia-sia. Ibadah yang tidak sia-sia, mengekang lidah hanya untuk menceritakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itu yang tidak sia-sia. Ya, yang sia-sia itu mengekang lidah. Ya, aplikasi terakhir ini sangat amat terpenting, saudara. Kita akan sempurna menanam firman Tuhan kalau apa yang telah kita alami ini kita bagikan kepada orang lain. Ya. Kalau zaman sekarang, ini pasti lebih mudah, bisa lewat sosial media, sosmed, dan sarana-sarana teknologi IT ya. Nah, dalam membagikan firman, kita ceritakan nih apa yang kita alami dalam hidup kita, berjalan bersama Bapa ya. Nah, saya mungkin mau sharingkan dikit apa yang telah saya alami ketika saya lakukan 4M ini, aktivitas 4M ini ya. Dulu mungkin saya sering bertanya, kenapa ya saya kok tidak merasa dekat sama Bapa ya, padahal ibadah saya nggak pernah bolong gitu ya. Terus apa lagi? Bingung kok hidup bersama Bapa gitu-gitu aja ya. Nah, tapi setelah saya jalani 4M, saudara, saya merasakan banyak perubahan ya. Dan 4M, dengan 4M saya kadang
mendapat masukan dari 4M saya yang saya sharingkan. Kadang-kadang saya mendapat masukan bahwa 4M saya itu menjadi jawaban doa saudara bagi orang lain, menjawab doa mereka, memberikan solusi buat mereka. Ya, itu 4M yang saya sharingkan Tuhan. Padahal saya bagikan itu hanya saya sekedar bagikan saja, gitu ya. Ada yang juga bilang mereka melakukan 4M, mereka merasa lebih dekat dengan Bapa dan firman itu menjadi hidup dalam kehidupan mereka. Ada yang juga bilang, kok Jun, saya jadi happy aja gitu ya, dan kok jarang lihat saya kok sekarang beda, dulu sering sakit-sakitan, sekarang jadi jarang sakit-sakitan gitu ya. Nah, saya percaya itu semua ada kontribusi dan bagian dari buah benih yang saya terima atau saudara terima lewat 4M yang saudara lakukan. Itu menjadi berakar dan berbuah dalam hidup saudara. Nah saudara, oleh sebab itu saya mau tutup dengan ajakan buat saudara semua. Mungkin ada yang bilang, apaan sih 4M ini gitu ya. Saya mau challenge saudara untuk coba lakukan dengan setia, ya, terus menerus, ya, setiap hari, ya. Ketika firman benih itu setia ditanamkan dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dan diterima, dan dilakukan, dan dibagikan, maka proses pembuahan itu akan terjadi, dan pasti terjadi. Amin. Dan apa yang terjadi? Buah itu akan berbuah 100 kali, 60 kali, 30 kali lipat, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan Bapa berikan kepada saudara. Amin. Mari kita sama-sama melakukannya setiap hari saudara. Ini ajakan saya rindu saudara juga bisa berbuah. Percayalah, inilah waktunya Tuhan, waktu untuk saudara dan waktu untuk saya bisa berbuah berlipat-lipat, bermultiplikasi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami mau lebih intim sama Tuhan. Tuhan, dalam kampanye bersyukur ini Tuhan, salah satu ucapan syukur kami bukan hanya lewat pujian, bukan hanya lewat kesetiaan firman Tuhan, tapi kesetiaan kami untuk merenungkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan membagikan firman Tuhan ini. Tuhan, biar 4M ini terus bisa kami lakukan, dan kami bisa alami perubahan, proses pembuahan dalam hidup kami. Ini berakar, berbuah lebat dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap daripada kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Lawat kami semua, setiap kami diberkati Tuhan, setiap daripada kami berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita berpisah, saya mau berdoa buat saudara. Saya akan lepaskan berkat buat saudara. Mari angkat kedua tangan saudara, dan saya akan lepaskan berkat buat saudara. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati dan memenuhi setiap ladang dan lumbung-lumbungmu. Saudara adalah kepala dan bukan ekor. Saudara akan naik terus dan tidak pernah akan turun. Saudara sehat. Saudara diberkati dalam pekerjaan. Saudara diberkati dalam usaha. Saudara diberkati dalam studi. Saudara diberkati dalam keluarga. Oleh sebab itu, terimalah anugerah yang terindah dan termanis daripada Allah Bapa, kasih yang datang daripada Tuhan Yesus sendiri, bahkan penyertaan tangan Roh Kudus yang akan menyertai saudara mulai hari ini, bahkan dengan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, shalom, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Bye. Happy Sunday.